Halo, selamat malam semuanya. Malam ini kita bersama-sama berbincang di Cinta ke-18 bersama Bro Hartono Chong yang merupakan ketua dari Yayasan Damasuka Indonesia. Kita sedang menunggu semuanya bergabung. Ada teman-teman. Halo Bro Kurnia, selamat bergabung. Flo Clemency, selamat bergabung, salam jumpa. Kita mau bincang-bincang ya malam ini di Cinta ke-18 bersama Bro Hartono Chong. Kita sedang menunggu Bro Har bergabung. Malam Sis Welling, Sis Farida, Bro Haryono. Saya menyapa dulu sambil menunggu Bro Hartono bergabung. Halo Sis Milan Tanjung, selamat kenal. Nanti yang mau bertanya boleh. Dan malam ini kita akan launching 11 April kita akan bersama-sama. Halo Sis Cindy yang sudah gabung. Bro Har mau saya invite. Mudah-mudahan Bro Har bisa segera bergabung. Bro Hartono ini sudah pernah hadir di Cinta ke-11. Malam Bro Har. Malam Sis Brian. Sudah terdengar suaranya. Bro Har ini seorang bisnismen. Dan beliau itu banyak sekali percobaan-percobaan yang beliau lakukan sehubungan dengan bidang beliau. Dan termasuk meditasi kita ini beliau sangat praktekkan dengan baik dan beliau suka membantu orang-orang yang punya permasalahan gitu ya Bro ya kira-kira ya. Iya, jadi begitu Sis. Senang sekali nih Bro Har bisa bergabung kembali bersama saya di program cerita inspiratif Nampol Tuimers Asih. Jadi senang sekali nih, banyak yang udah bisa bergabung. Halo Sis Welling, selamat malam Bro Halim Soekardi, Atlat, oke, Robin. Oke Bro Har. Ya, jadi silakan Bro, cerita. Temanya kan cara meditasi 24 jam di dalam meditasi cinta kasih Twin. Kayaknya orang berpikir, wah apa bisa ya 24 jam meditasi? Nah, ini dia nih yang Bro Har mau ceritain. Silakan Bro Har. Yang saya mau ceritain sharing aja ya. Saya sendiri cobain gimana supaya 24 jam bisa meditasi kan. Yang biasanya kita duduk cuma anggaplah 2 jam, 3 jam sehari cuma ya dapat segitu kan. Nah sisa waktunya kan lebih banyak daripada kita duduk. Jadi saya coba setiap pagi sebelum saya duduk, setiap pagi saya gosok gigi, saya udah pancarin Brahma Vihara ke semua makhluk. Dan ke seluruh penjuru alam semesta tanpa batas. Nah, saya jalan, kok kehidupan saya sehari-hari perasaannya kok lebih stabil gitu loh. Kadang-kadang kan kita sibuk nggak duduk gitu kan. Nggak duduk seharian, kita emosi juga agak beda. Tapi kalau setiap pagi kita udah pancarin, itu hasilnya jauh lebih maksimal. Gitu. Nah, itu saya coba sendiri. Dan begitu beberapa orang yang pernah ada kasus nih, ada yang agama Katolik, Kristen, kita mau minta mereka itu meditasi juga sulit. Jadi saya kasih solusi, coba kamu doain rekan-rekan kerja kamu setiap pagi semuanya berbahagia. Dan itu ternyata ampuh sekali. Dalam seminggu ada yang stres berat, cadel ngomongnya, sekarang malah rileks dan senyum terus. Nah, sebenarnya tanpa sadar sebenarnya itu bagian dari meditasi ya, Sis Brek. Betul. Betul banget. Jadi menurut saya kan tidak mutlak kita mesti duduk baru kita aktifkan atau pancarkan Brahma Vihara.
gitu loh. Jadi alangkah baiknya pagi-pagi kita udah pancarin dan ada waktu memang kita duduk itu yang Sebaiknya terbaik gitu duduk, loh. betul. Karena kan meditasi ada dua kondisi kan, satu bergerak dan satu tidak bergerak gitu loh. Ya, ya. Nah, inilah yang Bergerak saya ya mau saat kita sampaikan. melakukan kegiatan sehari-hari kan ya bro ya. Iya, Lagi saat kita jalan, melakukan pekerjaan. iya. Pertanyaan si Cindy, oh suaranya nggak ada. Ada sis, mungkin di sis lagi bermasalah dengan jaringan. Tapi saya bisa mendengar suara Bro Har juga bisa mendengar suara saya. Masalahnya Iya, banyak yang mengatakan kok meditasi sulit. Saya bilang meditasi itu sebenarnya nggak sulit. Mau dilakukan atau tidak, konsistensi atau iya, tidak. iya, Cuma betul. lakukan 2 hari, 3 hari, aduh kok sulit, nggak ada waktu segala macam. Saya bilang, kenapa nggak ada waktu ya? Padahal kalau pancarin meta atau mendoakan rekan kerja bahagia itu setiap hari pagi hanya butuh nggak sampai 1 menit. Iya, betul banget. Dan Kita sisanya senyum, tinggal kita kita senyum-senyum pancarin gitu saja. ya bro ya. Nah, itu mereka katakan tidak ada waktu. Jadi saya juga bingung. Itu hanya alasan bro, kita semua sama-sama Iya, tahu. iya, itu alasan. Malah saya bilangin ada satu teman, dia buka toko bakmi. Nah, toko Ah, bakminya dulu itu rame. Sekarang semakin lama, semakin, apalagi pandemi, semakin merosot kan. Begitu saya mhm. bilangin, kamu mau rame nggak? Ah, kamu mau rame, kamu caranya begini, meditasi. Oh, saya nggak sempat meditasi. Oke, kamu pagi-pagi sempat nggak doain rekan kerja kamu, saudara kamu, atau siapapun juga berbahagia? Sempat ya, kamu Iya, lakukan. Tapi habis itu kamu mesti senyum manis sepanjang hari. Dia iya. lakukan nggak sampai seminggu membaik. Ya mungkin karena dia moodnya baik, karyawan juga ikut baik, customer juga jadi Semua jadi happy. baik karena dia Iya, senyum. Coba iya, mukanya asem. iya. Jadi kalau kita katakan, oh ini adalah apa? Eh, secara tidak logika, sebenarnya logika banget. Karena kita senyum kan. Bener. Kita senyum, kita lakukan sesuatu dengan hati yang baik, ya tentu hasilnya akan baik gitu loh. Iya, betul banget, Bro. Nah, ini semua tergantung kita yang kalau kita sudah merasakan manfaat, pasti kita mau lakukan itu konsisten ya, Bro ya. Ya, Tapi ya. orang-orang yang belum dapat manfaatnya, biasanya mereka tuh ragu-ragu, apa iya sih meditasi pakai senyum-senyum aja bisa memancarkan ke semua makhluk. Dan kalau ada yang bisa melihat ya bisa kelihatan energi Oh itu iya, iya, nyata dan kelihatan. real. Saya ada Betul. beberapa teman yang bisa lihat memang nyata, Sis Brand. Karena saya Ah, sempat dapat satu artikel yang dari karyawan Google, siapa yang keberapa gitu ya, dia mengatakan dia khusus untuk membuat karyawan Google itu betah dan bahagia kerja. Dan hasilnya optimal banget. oh, Itu artikel bisa search di Google sih. Jadi ah saya ya, coba, ternyata hasilnya bagus. Memang begitu. Nggak jauh beda dengan drama Viara kita atau ya. meditasi tune kita. Cuma Karena kan orang kita kadang, semua kan pakai senyum, pakai happy gitu ya, Bro ya. iya Jadi kalau banyak, semua orang melakukan itu pasti hasilnya bagus. betul. Hong Shui juga jadi bagus, lingkungan kita kalau bisa melihat ya, energi juga bagus, rumah, pohon segala macam juga bagus, gitu loh. Nah Terang itu, bersinar. ya sebenarnya optimis banget. Cuma banyak yang tidak mau melakukan kan. Oh susah lah, inilah itu ya. Kadang-kadang aku juga bingung apa yang susah gitu. Begitulah manusia, Bro. Kadang-kadang kita nggak bisa paksa, memang ya orang masih pada senang putar-putar di samsara ya. Bohot loh. Jadi mereka mau Ya, tetap begitu. seperti kita yang praktisi yang udah lama, sebenarnya mungkin tingkat energi kita juga mungkin lebih kuat. Kita juga bisa induksi jarak jauh, tapi masa tiap kali minta kita induksi terus kan lama-lama kita capek kan. Mau kita kan inilah jalannya, inilah caranya. Kamu pelajarin, kamu juga bisa bantu orang lain gitu loh.
betul. Ya Ah, sama lah seperti Buddha. Buddha kasih jalan. Kita mau jalanin atau enggak gitu kan? Sudah ya dikasih tahu kira-kira. nih sutanya, nih ini loh parameternya, begini caranya. Lah orang nggak mau dilakukan bagaimana? Nah sama seperti kita kan juga murid Buddha. Sebagai murid Buddha kita paham pasti banyak orang yang masih penuh debu bro di mata Ya, mereka. Ada orang yang sedikit debunya, ada orang yang banyak debunya. Jadi memang itu semua tergantung parami orang ya. Parami mm-mm. ini ada tingkatan kebaikan bro dan sis, kumpulan kebaikan. Jadi tergantung kita. Semua itu kan tergantung diri kita. Kita mau apain? Mau bikin apa nih kehidupan kita? Gitu kan ya bro Ya, Hari ya? ya kira-kira begitu. Saya pernah coba juga, saya mendoakan para leluhur itu semua supaya terlahir ke alam yang lebih bahagia. Ternyata Aha. saya juga mungkin sensitif atau gimana, lemes. Karena terus Uh, teman yang bisa melihat, dia bilang, ih kok apa yang kamu lakukan, kok di rumah lu pada ngumpul leluhur banyak sekali. Saya bilang, ih rame. rame. Pas itu kalau nggak salah sekitar tahun lalu deh, tahun lalu. Uh, Jadi saya bilang, jadi cengbeng kebetulan mungkin gerbang buka atau gimana, jadi pada ngumpul yes. semua. Saya Ya. bilang, lu, kok bisa begini? Padahal saya cuma doain para leluhur semoga berbahagia dan terakhir ke alam yang lebih bahagia kan. Emang salahnya di mana? Nggak salah, cuma Nggak energi rumah salah. lu jadi negatif. Saya lemas itu, karena mungkin saya sensitif ya. Aha. Dari itu saya bilang, oh ya ya berarti saya ada ngalami kesalahan. Terus saya lihat lagi, eh saya stop, ternyata memang berbeda hasilnya. Bukan kita nggak mau doain para leluhur semua bahagia, cuma memang kadang-kadang kan mereka ada karma mereka sendiri kan. Yes, Gitu. itu dia betul Ah, bro. Memang mm, kita boleh mendoakan, tapi itu kan semua tergantung parami, tumpukan perbaikan, perbuatan mereka sendiri, dan kita nggak bisa mm, paksa. Cuma kita tentu mm. saja sebagai manusia, kita boleh doain, karena memang mereka Ya, itu, eh, para leluhur itu kan butuh didoakan. ya, bener. Iya. Cuma gitu. Nah, kembali ke 24 jam. Mm. Gimana settingnya bro? Nih banyak nih orang-orang tim yang bergabung nih. Jadi kan Oke, kepengen tahu juga ya tipsnya apa nih dari Bro Har. saya sendiri settingan yang pertama saya coba autoran 6R itu. Wah, kalau Gitu. autoran jangan dibahas di sini bro. Ya, oke, oke. Jadi selain itu saya senyum-senyum terus, ya. Setelah senyum terus, kalau saya kira-kira keinget nih, kelewat nih, atau mau marah atau kesel segala macam muncul, saya ulang lagi, saya pancarin Brahma Piara ke semua makhluk dan ke seluruh penjuru. Habis itu Ya, saya senyum lagi, gitu loh. Ya, jadi ya, kita minimalis 24 jam lah. Ingat terus, asal kesal pasti itu energinya stop. ya. Nah, Jadi jadi mulai lagi, betul. mulai lagi. Jadi pada saat tidur saya juga limpahin, habis itu saya senyum-senyum sambil tidur. Sambil tidur. Dan bahkan Ah, tidurnya jadi pulas kan ya bro ya. pules, pules banget. Ya, Pules itu banget. yang saya Mm. alami. Sebelum tidur itu senyum, pancarkan ke semua makhluk, happy. Udahnya tidurnya bless. Kan saya tidur sama mami setiap malam sejak Scott di Hawaii. Ah, Mami bilang, ah. aduh lihat kamu tidur enak bener nggak sampai 5 menit udah hilang. Iya, Tapi pokoknya mami kan besok bisa pagi-pagi itu belajar. udah bangun. Ah, ah. Mami Mami bingung, sehat. kok enak banget katanya tidurnya. Iya memang saya kan kita memancarkan energi Brahmawiara, kita kan nyaman di dalam energi itu. Iya. Tapi semua praktisi yang lama harusnya begitu. Pasti tidurnya enak. Harusnya Tidur tidurnya kita nggak nyenyak ya, nyaman. karena kita pakai. Hmm. Mm-mm. Tidur Betul. kita nggak nyaman, tidak atau tidak deep gara-gara kan sebenarnya adrenalinnya tinggi.
Jadi pemikir Ah, kan, mikir-mikir, sedangkan ini kan kita melepas terus kan, sehingga ah. beta endorfin yang naik itu yang membuat kita tidurnya nyenyak gitu. Nah, ini soal-soal hormon, soal-soal enzim. Nah, kita mau bongkar nih malam ini. Jadi ini bro dan sis, kita punya bocoran. Hari Minggu 11 April, nanti kita akan posting di grup-grup WA kita dan juga di Instagram dan juga di Facebook. Bro hari ini mau membagikan pengalaman beliau. Dan ini Mm-mm. sangat langka. Jadi bro dan sis yang ikut mendengar harus ikut di 11 April, itu jam 1 siang. Nanti kita ada Zoom dan akan di launching nanti malam. Jadi Mm-mm. habis selesai IG ini, Sis Luciana, Bro Seci, Bro Har, Bro Edi bisa mulai posting di itunya di medsos masing-masing. Karena ini akan membawa pengertian orang kepada hal-hal yang bagus. Kita peduli sama lingkungan karena kita punya karuna, ulas asih. Jadi ini Mm-mm. luar biasa. 3 pakar bro dan sis. Bro Hartono, Ketua Yayasan Dhamma Sukha Indonesia. Beliau ini sangat mempelajari sudah lama ya Bro Har ya? Mempelajari Sudah enzim. cukup lama. Mm-mm. Sudah cukup lama. Iya, terus Saya bukan hanya mempelajarin, karena rata-rata yang saya baca, saya cobain ke tubuh saya sendiri, itu yang awal. nah Jadi banyak orang ini dia. baca, apapun itulah ya, mungkin saya cobain ke tubuh saya, oh enzim ini saya cobain, kata orang bisa ini. Kalau kita cobain ke hewan, hewannya nggak bisa ngomong apa-apa. Kalau saya cobain ke tubuh saya tahu plusnya di mana, minusnya di mana gitu loh. Oh, Bro fungsinya Har, untuk nggak apa? takut bro nyoba-nyoba ke badan sendiri? Enggak lah. Waktu itu kan saya jadi herbalis kan, ngobatin orang, buka klinik. Kalau saya coba, Betul. saya sendiri takut cobain ke tubuh sendiri, masa cobain ke tubuh pasien? Iya, Berarti iya. kan kurang ajar namanya kan? Tapi Supra Goldnya Bro Har mantep. Sampai Mm-mm. sekarang saya masih ada. Kalau perlu saya konsumsi. Dan itu Mm-mm. membantu sekali. Jadi Ya. Bro Har masih produksi nggak? Masih sih, tapi nggak begitu ini, karena saya dapat ada yang lebih bagus sih. Wah, ini dia yang kita tunggu. Apa nih bro yang lebih bagus? Mau di-share sekarang apa mau ditunggu nanti tanggal 11? Tanggal 11 saja lah sekalian kan, biar topiknya Iya. terisi. Uh-uh. Nah, itu dia bro dan sis biar penasaran, biar pada ikut nanti. 11 Salah April satu dan ya, salah satu saya bocorin dikit. Enzim yang pernah saya pergunakan pernah diminum oleh seorang dokter spesialis yang matanya stroke dan masih ada sisa kotoran plak di ujung pembuluh darah matanya. Itu setelah minum enzimnya bersih loh. Yes. wow, memang luar biasa enzim itu banyak sekali ya bro Arya. Banyak, segala sesuatu yang difermentasi yaitu enzim lah. Cuma ada yang salah Oh, pakai kan. Ada yang salah pakai kan. Kita bahas lah kenapa tanggal bisa 11. salah pakai bro? Karena tidak mengerti kah tentang enzim? Karena tidak mengerti tentang enzim. Nah, Karena ini dia bro dan sis. enzim ini akan rusak lewat 45 derajat Celcius. Itu masalahnya. Oh, nggak boleh kena panas ya. Nggak boleh Nah, kena panas, nggak boleh kena terik matahari kuat, rusak dia. Apalagi digoreng, dipanggang, ya hilang semua. Rusak. oh, kalau enzim masuk kulkas bagus nggak bro? Bagus, bagus. Saya masih Kalau punya di loh atas dia satu tidur. botol dari Bro Har. Udah Ya, lama ya, tapi saya sayang-sayang itu. boleh diminum sedikit-sedikit. Kebanyakan juga sebenarnya nggak bagus. Apapun Iya, lah yang kalau kebanyakan lagi. nggak bagus.
Nah nih bro, ada komentar dari Sis Dita. Bener banget Sis dan bro, udah dari awal latihan TWIM dari 2014, aku nggak pernah mimpi horor loh sampai sekarang. Iya memang, karena Iya. tidur kita ini bagus, nyenyak. Nah Sis Welling bilang, bener Sis Dita, tahu-tahu pas bangun udah pagi aja ya. Bisa disetting mau aware atau mau mode pulse on. Ya, ya bisa sih Ya setting karena bener. pikiran kita bisa kita setting apapun. Karena kan Iya, pikiran pelopor, pembentuk dan ini kan pemimpin kan. betul, betul banget. Tapi saran saya sih ya sebenarnya sih para twimmer sih pagi-pagi walaupun yang baru belajar atau yang udah lama pagi-pagi itu dipancarin di Mhm. UPK ke semua makhluk itu penting sekali dan kemajuannya akan terlihat dengan cepat sekali karena banyak sekali meditator itu malas duduk. Ya, Kalau saya dulu dipancarin, salah satunya, Bro. saya juga sama, Sis Brand. Saya juga sama. Jadi saya pancarin. Pada saat duduk kok masuknya enak. Malah nggak mau bangun-bangun. Gitu loh. Tapi kalau suruh paksa Itu kalau duduk, lagi awal-awal enak nggak dapat gimana mau apa-apa. bangun. Ya Kadang-kadang kita begitu. ya tahu diri kalau saya terpaksa kan karena mau ada klien pagi. Ya, Jadi ya udah ya. tahu diri ya nggak boleh kebablasan. Padahal kalau kita pagi-pagi pancarin, berarti artinya kita apa, mengarahkan pikiran kita atau melatih pikiran kita itu memikirkan udah hal-hal yang baik kan, udah nggak? Udah Iya, mulai itu sebenarnya aktivitas kita, gitu loh. betul, Nah itu betul. kehidupan kita segala macam itu akan jauh lebih baik, gitu Tentunya loh. karena Hmm. kita sudah bawa cinta kasih, bawa meta, bawa karuna welas asih, pancarin Ya, joy gembira, pancarin tenang seimbang UPK, maka roller coaster emosi juga jadi datar. yes, Ini yang kemarin benar. saya cerita sama grup Chan Indonesia bahwa saat kita punya UPK ketenang seimbangan di situ luar biasa. Kita tidak lagi terbawa ke dalam masalah kehidupan. Ada orang mau marah sama kita, terserah. Itu bukan Ya, urusan saya. Gitu. Jadi kita lebih bisa memanage pikiran kita. Betul ya, Bro hmm. ya? Ya Nah, benar semua sih. dari pikiran ya, Bro ya. Iya, cuma kan mesti dilatih. Kalau nggak pernah latih ya nggak pernah dapet. Iya, Kalau nggak pernah betul. latih dia bilangin kok susah lah nggak dapat maunya harapin orang lain yang bantu dia susah. Nah, itu dia. Karena begini Bro dan Sis, Bro Hartono ini sering banget dimintain tolong sama orang-orang yang terkena apa Bro? Yang terkena energi negatif, makhluk negatif lah. Cuma Ya, belakangan saya juga babak belur, sis Glenn. Saya nah, juga, nah karena biasanya kan Bro Har selalu sarankan orang-orang itu melatih sendiri ya hmm, Bro ya, ya melakukan kebaikan-kebaikan. Tapi banyak orang tuh mau shortcut, dipikirnya Bro hari ini dukun. padahal ya gimana ya kita cuma jodoh aja ya udah saya bantuin tapi terakhir ini karena tim saya juga pada babak belur karena saya nggak kerja sendiri Iya, ada yang bantu teropong ada yang bantu ini bantu itu jadi terakhir kita putusin nggak urusin ini lagi nggak urusin yang kena santet segala macam lah kalau saya bilangin lebih fokus kita urusin Hong Shui aja karena Hong Shui segala macam itu lebih gampang karena urusan dengan makhluk hmm. yang tidak disuruh kan kalau memang Ya, makhluknya terkadang masalah ya orang kita punya hubungan karma ya sama makhluk itu iya dan kita tidak boleh mencampuri. Kita harus juga hati-hati bijaksana. Kan saya udah sering ngomong sama Bro Har. iya ini barusan tadi 15 menit yang lalu dibantu oleh satu teman bersihin buku aja masih ada sisa aduh Sebenarnya semua orang bisa ya Bro. Cuma yang itu bisa yang saya bilang maunya shortcut, maunya ya gampang cepat. Tapi begitu diminta meditasi, lari. iya pada kuncinya di meditasi kok semua
Kita boleh utang karma Iya. buruk terhadap masa lalu, tapi dengan meditasi kita bayarnya dengan cepat sekali kok. Apalagi meditasi tim kan. Cepat kita bayar karma Uh, masa lalu. Mm-mm. Dan hasilnya cepat lagi kita nikmatin yang bagus. Karma baiknya. betul. Nah, tuh ada komentar dari Bro Jeffrey. Saya Hmm. juga sudah harus cuci tangan seperti berbrohar. Iya, nanti kita sharing Bro Jeffrey. Saya hampir tiap hari ada kasus itu. Tapi Ya, udah saya tolak-tolakin sekarang. Banyak ya, yang saya tolak-tolakin. Saya pernah dikeroyok mungkin hampir ratusan kali ya. Ratusan. ya. Yang Ya brohar udah. cerita ya. Ya itulah Iya. makanya. Makanya kan saya suka bilang hati-hati karena terkadang makhluk-makhluk itu punya hubungan karma sama orang yang dia tempeli. Jadi Mm-mm. kita nggak boleh nyampurin kalau ada hubungan karma. Jadi mereka sedang menjalankan karma. Nah, orang-orang yang ditempeli inilah yang harus berjuang sendiri, berusaha tidak mengandalkan orang lain kan ya bro ya. Mestinya Tapi begitu kalau kadang. diminta meditasi nggak mau, gimana dong Iya. coba? Kadang-kadang kita udah temen, kita juga gak tega. Ya udah bisa kita bantu ya, kita negosiasi sama makhluknya gimana. Tetap aja yang bersangkutan masih bayar karma kan. Masa kita yang Iya, mesti bayarin? Jadi Yesus betul. kedua dong. Ya nggak? Nah, Bro Sis, yang mau bertanya nih sama Bro Har nih tentang Hmm. meditasi 24 jam atau mau tanya-tanya nih sama Bro Har. Bro Har ini pengalamannya luar biasa. Jadi sebagai bisnismen, beliau ini herbalis yang mengerti herbal, yang menyarankan kami ini di Twin untuk konsumsi D3. Itu saya dapat dari Bro Har. Jadi banyak sekali hal-hal luar biasa. Bro Hari sudah waktunya bikin ini bro, autobiografi. Dibukukan bro. Karena bro ini pengetahuannya luar biasa. Jadi ini akan membantu banyak orang. Terutama mengenai Iya, enzim. iya sih. Tapi gimana ya? Ya nanti Untuk yang nanti. baru bergabung nih bro dan sis, saya buka ya. Malam ini kita launching minggu depan 11 April jam 1 siang. Ada 3 pakar yang akan bicara tentang enzim. Bro Hartono, Ketua Yayasan Damasuka Indonesia. Kemudian ada Bro Edi Masran yang udah pernah ngobrol juga sama saya. Dan juga Bro Seci. Nah, 3 pakar ini akan berbicara tentang enzim dan ini merupakan pengetahuan buat kita yang akan bermanfaat di dalam rumah tangga kita supaya bisa zero waste. Bagaimana caranya nanti akan ditunjukkan. Stay tune. Ini di grup-grup WhatsApp dan juga Instagram dan Facebook kami akan diinformasikan tentang acara 11 April hari Minggu depan. Jadi join dan itu gratis. Gratis ya Bro Har ya? Gratis lah. Mau kita Kapan bayarin mereka. lagi? 3 pakar ini bicara menceritakan pengalaman mereka, memberikan contoh-contoh bagaimana dan juga ada rahasia-rahasia yang dibuka. Yang nanti sudah bukan rahasia lagi ya Bro ya. Sebenarnya bukan rahasia lah. Hanya percobaan-percobaan kan. Seperti ya meditasi lah. Meditasi itu sebenarnya gampang sekali. Yes. Bro dan si semuanya. Yang penting punya niat mau lakukan nggak. Gitu. Betul Bro. Sayangnya banyak orang belum punya kesadaran untuk mengerti betapa pentingnya urgent meditasi itu dalam kehidupan sekarang. Di mana-mana saya sharing dhamma, saya selalu bilang meditasi itu sangat urgent. Kalau kita tidak lakukan di kehidupan ini, kita tidak punya waktu lagi. Iya, Masa mau menjadi kehidupan Anda? saya ada satu murid ini. Ada beberapa lah. Saya sebut satu murid dulu. Dia itu otaknya itu otak kiri banget gitu loh. Jadi kalau kita bilangin logik. Kamu doa semoga berbahagia, habis itu dapat kamu pancarin kepada teman spiritual kamu, ya kan?
dia duduk, dia pikir gimana bangkitkin, setelah dapat gimana. Jadi otaknya itu berpikir terus gimana dan gimana. Akhirnya nothing yang dia nggak dapat apa-apa. Berbulan-bulan ya nggak dapat apa-apa. Saya, kenapa kamu nggak dapat ya? Setelah dia cerita, saya bilang, oh otak kamu terlalu otak kiri nih, otak kanannya nggak main. Nah, jadi saya bilang, mulai besok pagi kamu cukup doain teman kamu bahagia. Udah, baca aja, doa dulu. Jadi dirubah mindsetnya. Setelah sekian lama, baru muncul kebahagiaan yang dia rasakan. Kira-kira 2 minggu lah. Apakah dia dikasih tahu ini adalah meditasi perasaan, bukan meditasi berpikir? Nggak bisa, otak kirinya terlalu kuat. Jadi otak kanannya nggak main, maunya dimikir cara kirimnya, metanya gimana. ada meditator yang begitu, otak kiri kanan. Betul. Nah, sehingga pola yang ini ketemu yang begini, saya minta, kalau begitu kamu cukup pagi baca aja, anggap doa sekali aja tanpa perlu kamu mikir apa-apa. Ya. Tapi sekian lama butuh waktu, baru dia bisa acceptance. Oh, baru muncul kebahagiaan yang dia rasakan, gitu loh. Kalau nggak dapat dia, karena dia mikir semua hal yang dipikirin. Prosesnya gimana, cara kirimnya. Kalau orang terlalu banyak berpikir pakai logika, maka sulit untuk merasakan. Makanya kita harus bisa merasakan, kembali ke intuisi, ke perasaan kita masing-masing, bro dan sis. Sehingga kita akan mendapatkan manfaat besar. Ya itu. Terus bagaimana tuh bro setelah itu? Apakah beliau ini udah mulai bisa merasakan happiness? Sudah mulai bisa rasakan happiness. Sudah bisa. Jadi lingkungan kerjanya dia merasa tidak nyaman, sekarang merasa nyaman dengan rekan kerjanya semua. Gitu. Yang awalnya sama sekali dia blok kan, karena pikiran dia yang blok. Karena dia nggak terima kan. Sekarang dia doain mau nggak mau, alam bawah sadarnya dirobat apa dia sadar itu. Dia sekarang acceptance, dia terima teman-temannya, bahagia. Ya nggak. Setelah itu baru minta duduk, baru dia dapat. Gitu loh. Iya. Jadi ingat cerita Bro Kitty ya, dulu pertama kali juga beliau kan orang logik. Ini lebih parah daripada Bro Kitty. Bro Kitty kan sebulan kan, duduk. Ini lebih parah, daripada Bro Kitty. Aduh. Tapi minimum saya kagum sama mereka. Kenapa? Karena mereka mau coba coba lagi, mengusaha sendiri, nggak seperti beberapa yang lain. Enggak deh, nggak cocok, udah. Nah ya nggak cocok ya, tapi minta tolongnya ke kita juga. Itulah saya bilang, orang kebanyakan maunya cari shortcut, minta Bro Har tolong, disuruh kerjakan sendiri nggak mau. Padahal kan mereka juga nggak dimintain biaya macam-macam kan ya? Iya, yang ada saya juga keciprat repot kan, perlu siapin waktu. Tapi ya memang udah komitmen kita, ya mau gimana gitu kan. Gimana dengan bisnis, bro? Bisnis saya oke sih, friend. Bisnis istri saya bagus, bisnis saya sendiri juga bagus. Tapi tadi sebelum ini barusan ketemu teman-teman lama, dia cerita bisnisnya babak belur semua. Dan tidak tahu mau bisnis apa, nggak ada peluang. Saya bilang mungkin, nggak tahu ya, apa mungkin hoki kamu udah sampai di sini, saya bilang. Ada yang nggak tahu, saya diberikan kemudahan. Sis Brand gimana? Bagus ya? Sama, ada aja rezeki mah. Ada aja kan? Ya harapin lebih wawah sih, enggak. Lebih daripada cukup lah. Masih bisa dana, masih bisa bantu orang lain. Betul. Iya. Dan kita happy aja, walaupun ya seperti papanya Scott lagi di rumah sakit. Besok mau keluar, bro. Udah bisa keluar rumah sakit. Kita pikir tadinya nggak lewat. Terus dipancarkan meta kepada beliau, pikiran beliau jadi lebih tenang.
dan syukur besok sudah bisa pulang. Ya, tapi kita sedang Scott lagi mencari beberapa alternatif karena tidak mungkin dia tinggal di rumah lagi. Harus ada yang merawat gitu. Nah, jadi kita terus pancarkan dan itu membantu sekali sebenarnya. Pasti, Sis Bren, pasti. Iya. Apalagi orang tua sendiri kan, termasuk udah orang tua Sis Bren kan. Iya. Saya sendiri ada satu cerita, teman minta tolong, kukunya, kanker juga. Mestinya dokter udah vonis nggak lewat Februari kemarin. Tapi sekarang saya pancarin energi, saya minta alam semesta karena dia minta sampai lewat, karena anak saudara dia mau nikahan lah ceritanya gitu ya. Saya coba mohon sampai akhir Maret ini, ternyata hampir sekarang masih so-so sih. Malah kankernya sembuh itu. Wow. Kankernya sembuh sebenarnya. Kanker apa, bro? Kanker apa ya kemarin ya? Dia yang di tangan sih, dia ada benjolan di tangan sini. Kanker tulang lah udah termasuk. Oh, bro, ada yang komentar dari Sis Mega BP. Karma buruk di masa lalu bisa dibayarkan dengan meditasi. Seperti apa meditasinya? Cukup dengan cinta kasih? Gimana, bro? Sis Bren jawab. Silakan Bro Haraja yang jawab. Jadi karma buruk, gimana tadi? Karma buruk? Karma buruk di masa lalu bisa dibayarkan dengan meditasi. Seperti contoh apa ya? Meditasinya? Oke, contoh. Jadi kita melakukan karma buruk di masa lalu terhadap makhluk tertentu, ya. Dan sekarang makhluk itu datang nagih janji nih. Pak, ini ketemu nih, yang dulu utang gua nih, ya kan? Nah, sekarang kita kan meditasi cinta kasih, kita pancarin atau Brahma Vihara lah, kita pancarin ke semua makhluk. Dan semua makhluk yang sekitar kita itu kan dapat happy nih, dapat joy, ya. Waktu makhluk karma masa lalu itu datang, mau datang janji, dia kan masih lewati makhluk-makhluk yang demikian kan. Nah, makhluk demikian juga pasti kasih tahu, lu jangan ganggu lagi deh. Ini sekarang dia udah berubah jadi baik nih. Nah, buktinya kita semua orang dibagi-bagi kok hadiah kan setiap hari. Nah, biasanya mereka itu yang mau datang nagih janji, mereka itu jadi nunggu di samping. Benar nggak ini? Ya kan? Lama-lama nunggu mereka juga, kita kan pancarin juga kan? Akhirnya lama-lama dia bilang, ini orang berubah jadi baik. Udahlah, gua hapus utang deh. Itu cerita gitulah. Kurang lebih begitu, Sis. Jadi itu sebabnya kenapa kita pentingnya memancarkan cinta kasih, welas asih, sampai tenang seimbang. Itu 4 komponen dari Brahma Vihara ini. Bro Har, Jeffrey bilang, nggak mau jadi dukun lagi deh, Bro Har. Iya, tahu. Babak belur, Bro Jeffrey. Tuh, babak belur katanya. Babak belur. Saya pernah bantu satu saudara, mungkin saudara ada di sini nih, lagi online juga. Jadi mungkin Sis Bren pernah saya minta liatin. Jadi dia dari operasi kantong empedu sampai ngalamin penyakit autoimun. Pendengaran hilang, mata hilang, penglihatan hilang, suara hilang, sampai kena virus babi itu. H1N1 berapa lah, saya lupa. Nah, itu kan kita lihat juga udah nggak ini. Nah, saya dengan tim dibantu, ada juga satu teman yang baru online juga. Saya babelin si yang sakit ini, supaya karma masa lalunya tidak datang menghantam dia. Karena dia dari yang sehat, dalam waktu 2 minggu pegang pen aja nggak ada tenaga. Wow. Nah, kita minta dia setiap hari baca sutta pelimpahan jasa. Yang saya lakukan, saya lindungin pakai energi supaya karma masa lalunya tidak berbuah dengan cepat. Kemudian saudara yang sanggup tiap hari langsung dilimpahin
melakukan hal-hal yang baik, limpahin kepada makhluk yang datang tagih janji. Itu loh. Akhirnya sembuh kok orangnya. Sembuh orangnya. Wow, satu. Orangnya ada di sini. Oh, orangnya ada di sini. Wah, luar biasa. Sis Klesia bilang, Sis Klesia mau bantuin nulis, bro, katanya. Bantu nulis ya. Ayo ditulis, siap-siap, bro. Sayang mau nih kalau mulai dari ilmunya mana? hilang. Dari herbal dulu atau mau dari spiritual? Ya, bro, bikin itu aja, bikin buku autobiografi yang nanti bisa diterbitkan di Gramedia, orang bisa membaca, mendapatkan inspirasi. Gitu kan ya? Bagus, bro. Tapi iya. ceritanya jadi seperti cerita Lusen ya. Oh, enggak. Berarti cerita jangan terlalu klinik aja kali ya. Yang penting kita gitu tekankan ya? di meditasi, di berbuat baik seperti itu. Dan juga pengalaman yang penting nih buat orang-orang ini adalah bagaimana bro menemukan herbal ini sehingga bro bisa pakai buat diri sendiri. Oh ya. Nah kayak gitu ya. Kan juga bagus. Ada satu lagi pengalaman pasti. Ini baru teman saya ngalamin. Dan teman saya udah almarhum sih. Udah almarhum. Jadi teman jalan pagi, ya kan, sehat. Tiba-tiba kena COVID. Nah, dalam hal ini, bukan dia meninggalnya, dalam hal ini sering kita diskusikan. Kalau saya bilangin, kita mesti sering berbuat baik. Yes. Dalam hal berbuat baik itu bantu makhluk lain. Betul. Dan konsep dia, saya tidak membuat orang lain cilaka, itu saya udah baik. Oh. Beda ya. Nah, yang saya mau bantu adalah saudara saya atau ada hubungan darah dengan saya. Oke? Okay? Oh, itu ada kondisi. Sehingga waktu musibah datang, bantunya itu setengah mati, sebenarnya. Dan bukan nggak ketemu orang baik, nggak ketemu karma baik, saya bilangin. Ya, akhirnya jalan juga. Padahal memang ya. Orang terlalu mengkondisikan cuma mau tolong keluarga atau apa, itu kan namanya karuna atau meta dan karunanya itu kurang. Padahal kalau kita kan pancarkannya buat semua makhluk, kita nggak ada pembatasan. Ya. Mau itu keluarga, mau bukan, mau itu terkenal atau tidak, nggak ada masalah. Itulah sebenarnya dari ada yang komentar nih. Yang dimaksud dengan recognize, release itu yang bagaimana ya Sis Brand? Oh, oke. Sis Bali Mona Lisa. Recognize ini mengenali kalau ada perasaan atau ada gangguan. Kemudian rilis, lepas, jangan diperhatikan, jangan diikutin, jangan diperhatikan sampai dia makin besar. Jadi kenapa? Karena kalau kita perhatikan dia menjadi makin besar. Baru kita rilekskan. Itu yang dimaksud. Rilekskan ketegangan di kepala, rilekskan ketegangan di badan, itu yang dimaksud. Ya, jadi mudah-mudahan menjawab pertanyaan. Oke Bro Har, silakan lanjut. Ada cerita apa lagi yang seru? Cerita apa yang seru ya, Pak? Banyak yang sih ya, jadi bingung. Banyak ya, banyak pengalaman. Jadi yang pasti meditasi tim ini itulah solusi kalau mau apapun yang kita mau harapin, itulah solusinya di sana. Kalau cerita panjang lebar, mesti ada kasus ya. Kasusnya banyak sih. Termasuk yang tadi saya bilangin, karma. Pernah kan kita bantuin satu orang yang ketempelan karena karma karma masa lalunya datang itu yang berbuah itu. Ingat nggak, Sis Glenn? Betul. Hasil dibantu teman, ya yang kita komunikasi, kita ngomongin baik, kita pancarin drama piara, akhirnya dia sadar, dia mundur, udah selesai kan kasusnya. Iya, iya. Ingat kan? Itu dia. Tapi banyak orang pikir aneh loh. Kok bisa sih jadi seperti itu? Padahal kan memang kalau kita lihat
kalau kita lihat secara energi, energi ini real, biarpun tidak kelihatan ya Bro ya. Benar. Energi ini real dan tidak mengenal ruang, batas, dan waktu kan? Yes, betul. Kalau sekali. energi kita semakin kuat itu dalam satu tubuh kita, triliunan sel, itu dalam sel itu energi itu. Sebenarnya. DNA-nya bisa kita robah itu. Kita mau robah DNA kita sendiri atau orang lain bisa robah, tapi lebih bagus kalau kita robah DNA kita sendiri. Genetik yang tidak bagus kita bagusin. Ya nggak? Dengan apa? Dengan pikiran kita pancarin, mengkonsepkan pikiran, mengarahkan hal-hal yang baik. Yang tidak baik kita ketahui, kita lepasin dengan 6R. Begitu terus saja. Lama-lama pikiran jadi baik kan? Tendensi kebiasaannya berubah. Ya karma juga jadi berubah lah. Betul. Cuma gampang nggak? Di mulut gampang. Prakteknya ya perlu niat sih. Mau yang instan, cari Bro Jeffrey lah. Iya nih, Bro Jeffrey jadi sama deh, mau cuci tangan sekarang. Kalau bisa dibantu, kita bantu. Tapi kalau ada hal yang kita tidak bisa melewati, kalau udah ada hubungan sama karma, memang mendingan jangan. Nah, sekarang ada lagi komentar nih Bro. Untuk bisa memancarkan cinta kasih, kita harus punya dalam diri sendiri. Bagaimana caranya mempunyai cinta kasih diri? Nah, sis ini artinya belum pernah ikut one day retreat atau online retreat. Ayo sis ikut. Jadi daftar di damasuka.or.id, di situ ada one day retreat. Setiap hari Minggu akhir bulan kita mengadakan retreat 1 hari. Kemudian teman-teman kita di TWIM juga membimbing. Dan ini kami semua memberikan informasi ini secara gratis. Nanti setelah selesai mau berdana kepada yayasan silakan. Nah ini sis kelas bilang Bro, dari mana aja Bro, ntar saya aturin, semuanya menarik. Oh iya, pengalaman Bro hari ini banyak sekali dan sangat bagus untuk bisa dijadikan. Thank you sis Welling nih, udah dimasukkan websitenya. Bro Jeffrey ketawa Bro. Bro Jeffrey, sekarang profesi saya sama tim jadi ini pakar Hong Shui. Ya, mendingan itu aja Bro Jeffrey. Benar. Oh, Bro Jeffrey jadi pakar Hong Shui aja bareng Bro Harto. Selamat malam Sis Dian. Nih. Iya. Nah, yang baru gabung, sekali lagi saya ulang ya. Tanggal 11 April hari Minggu jam 1 sampai jam 4 sore. 3 pakar Damasuka Indonesia. Bro Hartono, ketua yayasan kita, yang sudah lama berkecimpung dalam bidang enzim, Bro Edi Masran yang sangat punya karuna welas asih terhadap lingkungan, dan juga Bro Seci. 3 pakar ini akan membicarakan tentang enzim, dan itu pengalaman luar biasa. Jadi harus ikut. Dan malam ini kami launching di semua sosmed kami. Nah Bro Har, Sis Mega DP tanya, gimana caranya untuk bayar karma? Nah, tadi kan udah disebut ya. Caranya adalah pancarkan meta kepada semua makhluk. Ya, latihan meditasi, itu lah. Itu jalannya. Itu dah. Iya. Ikut latihan dulu, nanti akan tahu hasilnya. Cepet kok. Apalagi kan nggak jalan sendiri, kita ada grup kan. Ada keluarga besar Damasuka Indonesia yang siap membantu gitu loh. Banyak asmen, banyak mentor. Ya, kita nggak akan biarin kalian belajar meditasi jalan sendiri gitu loh. Kita bersedia korbanin waktu, dihubungin anytime, anyway. Gitu ya, Sis Frank? Betul. Jadi kami ini tidak ada yang dibayar, kami ini semua sukarela.
dan senang apabila banyak yang bisa mendapatkan hasil baik. Bro Jeffrey bilang nih bro, saya konsultan Pak Ze dan Cimentuncia. Apa itu Cimentuncia? Nanti kita bahas 2 minggu lagi. Saya bahas cinta dengan Bro Jeffrey. Nah, si Swelling komentar begini. Sebelum pandemi, setiap Senin malam selesai meditasi di Peak malam, ngobrol sama Bro Har, banyak belajar jadinya. Benar. Bro Har ini banyak sekali ilmu pengetahuannya. Cuma Bro Har suka malu-malu ceritainnya. Nah, daripada malu-malu ceritain, mendingan bikin buku deh. Kerjasama sama Siskelas deh. Nanti Bro Har tinggal rekam, nanti Siskelas tinggal ketik kali bagaimana caranya. Yang pasti ya, Sis Brand, ini yang pasti ini. Kalau kita latihan meditasi cinta kasih twin, pada saat tertentu bukan hanya wajah kita itu berseri-seri, tapi kita akan dilindungi oleh para dewa. Itu pasti. Banyak lagi, bukan 1, 2. Betul. Jadi kita punya bodyguard gratis ya bro? Iya gratis, benar gratis. Kalau karena kita mereka mau mohon, kalau kita mau mohon dewa yang khusus juga, mereka alam semesta kadang bisa restui kalau ada jodoh. Betul. Gitu loh. Nah itulah banyak sekali manfaat. Salah satunya disayangi, dilindungi para dewa. Dan walaupun kita tidak meminta, tetapi kalau kita terus-menerus memancarkan energi baik dan positif ini, mereka akan sangat senang kepada kita dan jadi mau bantu. Ya, gitu. Benar. Kalau yang jelek-jelek energi, dia bantu, dia salah. Kalau yang baik-baik mereka bantu, mereka nggak salah karena kan sesuai hukum alam kan. Betul gitu. Banget. Nah, Bro Jeffrey, Bro Jeffrey tadi, kalau Pak Se kurang seru bro, apalagi bisa melihat dimensi lain, Hong Shui lebih seru, karena banyak pakar Hong Shui tidak bisa melihat dimensi lain. Kadang-kadang kan tempat belum tentu Hong Shui aja masalah, kadang-kadang ada goibnya yang masalah kan, gitu loh. Goib, kalau yang Hong Shui tinggal kita ngomongin baik-baik kok. Yang sulit itu jadi dukun bro, berantem melulu, capek. Capek ya jadi dukun, jangan jadi dukun lagi. Iya, udah mulai tinggalin sih. Iya benar. Nah, kadang-kadang mata saya sini hitam. Aduh, orang lihat juga nggak bagus. Aduh. Iya. Tapi udah ditinggalin sih. Iya bagus bro. Makanya kan orang bilang, kok muka saya bersih? Ya karena saya nggak mau yang begitu-begitu. Ya, saya tahu. Kita pancarin pokoknya yang positif, yang baik. Tapi saya tidak mau jadi klinik karena nanti jadinya yaitu seperti yang Bro Har udah alamin. Ya karena dulu sebenarnya begini Sis Brand, saya juga cuma iseng doang. Kan kata buku atau kata orang, kalau kamu udah mencapai tingkat ini, kamu pasti sakti kan? Nah, kita cobain ini ternyata bisa. Itu doang sih, semakin cobain semakin jauh, semakin cobain semakin jauh. Jadi banyak hal yang umum tidak ketahui, kita ketahui banyak hal sih. Ya, ada plus ada minus lah ya. Plusnya kita mengetahui banyak hal dan banyak sekali di buku atau di pengetahuan umum atau di Google orang nggak nulis punya banyak hal. Nggak ada. Gitu loh. Karena mereka belum nyampe bro. Iya, suspend. Gitu loh. Wah, Bro Jeffrey bilang nih bro, saya sudah tobat mungkin ya, setelah dengar sharing Bro Har. Iya, Bro Jeffrey. Yang pastinya, ya, orang begitu nggak ada duitnya. Orang kita kerja pasti-pastinya aja kan.
Tapi lebih baik dagang aja, jadi ada duitnya. Sis Welling komentar untuk Sis Mega, atur jadwal setelah Sis pulih kembali lanjut online retretnya. Oh, ternyata Sis Mega udah pernah ikut online retret. Kemudian mungkin karena kurang sehat, jadinya di stop. Malam ini Andina Emi, Sis Andina ya. Malam semuanya Sis Brenda Harian mau bertanya, masih ada waktu nih sebentar lagi nih. Karena kita mau selesaikan jam 8. Jadi kalau ada yang masih mau komentar atau mau kasih pertanyaan kepada kami, boleh ditanyakan. Jadi kembali soal enzim. Jadi kita akan ada Zoominar enzim buat bro dan sis yang terlambat datang masuk. Zoominar enzim ini banyak sekali manfaat. 3 pakar Damasuka Indonesia akan berbicara. Jadi ini sebenarnya obrolan-obrolan biasa. Tapi saya lagi terpikir, oh kenapa kita nggak bikin kayak seminar ya lewat Zoom. Jadi itu sebabnya kita akan ada Zoominar. Saya tidak berbicara, saya hanya sebagai peserta. Tapi 3 pakar ini yang mengerti tentang enzim lah yang akan berbicara. Gitu. Bukan sis, ini Bro Andi. Aduh maaf, salah lihat. Oh sorry Bro Andi. Bro Andi yang kemarin baru ketemu bukan? Oh iya, yang di Cikarang ya Bro Andi. Udah lebih sehat Bro Andi? Iya mungkin ya. Iya. Ini adiknya Bro Kurnia nih. Oh iya, tadi ada Bro Kurnia juga sih. Bro Kurnia juga menyapa karena Bro Kurnia juga mendapatkan hasil kan ya? Oh dia udah lama, dia memang jago, kejagoan kali. Nah kalau Bro Andi ini adiknya kemarin baru ketemu katanya. Ya kemarin baru ikut online ya Bro Andi, 1 hari ya. Dia udah dapat joy kok, dapat joy kok. Good, sadu bagus. Semakin banyak yang bisa mendapatkan kebahagiaan. Wah, Bro Kurnia bilang, ada lagi cuci piring sis and bro. Waduh, cuci piring apa lagi nih? Oh, dari enzim buat cuci piring. Ada tuh nanti dibahas. Ayo ikut ya Zoominar. 11 April jam 1 siang sampai jam 4 sore. 3 pakar sekaligus. Nggak cuma satu orang. Untuk Bro Andi masih ikut nih, karena untuk restoran dia nanti akan pakai enzimnya. Bagus sekali. Oh, Bro Andi bilang betul ODR udah besok tanggal 16 mulai 10 days-nya. Bagus Bro, lanjut semangat karena hasil dari 10 day itu sudah pasti. Bisa didapatkan selama Bro ikutin instruksi dari adminnya. Jangan pakai cara sendiri. Ya, hebatnya Bro Andi yaitu semangatnya karena dia dapat hasil dan yakin kan. Ada yang cuma, aduh saya ngomongin ya mungkin parami lagi atau gimana. Iya pasti. Mau tapi tetap udah diajarin hilang. Ntar ada masalah muncul lagi. Biasa itu. Nah dia yang bertanya, maaf sis Brenda maksudnya enzim apa ya? Apakah singkatan? Bukan singkatan bro. Nah supaya bro say to heals ini akan tahu, jadi gabung ya di 11 April. Zoom kita ini cuma bisa muat 100 orang. Jadi kita tidak ada pendaftaran, siapa cepat bisa masuk, dia yang bisa masuk. Tapi kalau sudah 100, kita nggak bisa terima lagi. Jadi kami tidak ada orang yang menerima pendaftaran, tetapi masuk aja nanti pada saat kami launching informasinya di IG, di Facebook, dan di grup-grup WhatsApp-nya Damasuka, maka kita akan ada informasinya di sana dan ada ID-nya dan password-nya. Hanya bisa menampung 100, dan ini free. Jadi sayang kalau tidak ikut karena ini menurut saya ilmu mereka itu
dibagi kepada kita secara gratis, dan ini hasilnya akan bro dan sis yang akan mengalami hasilnya, dialami masing-masing. Begitu. Iya sih. Oke Bro Har, ada pesan kesan sebelum kita sudahi? Pesan saya kepada meditator baru atau yang lama lah ya, mungkin yang udah malas duduk atau gimana, coba deh pagi-pagi dipancarkan Brahma Viara atau kebahagiaan kepada semua makhluk, atau yang awal mungkin kepada beberapa teman atau satu teman, itu akan mendapatkan hasil yang bahagia. Apalagi orang yang sering bete gitu loh, itu membantu banget. Betul. Nah, jadi kan ada yang bete nih, suka kesel, suka marah, suka apa, dia nggak tahu apa yang dia lakukan kan, tiap hari begini, merasa hidup ini nggak ada arti, malah ada yang deep dalam. Nah, saran saya, coba pagi-pagi doain kebahagiaan untuk teman-teman yang lain, nanti hasilnya akan kelihatan. Nah, kalau bagus hasilnya, mau lebih bagus, ikutinlah meditasi cinta kasih itu. Pasti hasilnya jauh lebih bagus. Betul. Kita nggak ngomong bohong. Semua orang yang sudah mendapatkan manfaat itu akan bisa menceritakan. Itu sebabnya kenapa ada seri cinta. Karena yang bicara ini bukan cuma Brenda doang, tapi semua orang-orang di dalam Twin yang sudah mendapatkan hasil, dan ini sudah 18 episode cinta. Jadi nanti bro dan sis bisa melihat kembali rekaman-rekaman yang lalu, sehingga mendengar sendiri seperti apa sih perubahan dan hasil yang sudah didapatkan dari meditasi ini. Karena kalau saya ngomong sendiri sepertinya promosi pribadi, tapi bukan promosi pribadi. Kami sudah dapat hasil, makanya kami mau berbagi, dan itu adalah bagian dari dana, dari generosity kami berbagi kepada orang-orang, dan ini adalah bagian dari meditasi. Kan kita berbagi, memberi ya Bro Hari ya, kemudian kita menjaga sila kita dengan baik, dan kita meditasi, ini komplit sudah. Kita menjalankan ajaran Buddha, dan bukan hanya orang Buddhis yang bisa meditasi ini, siapapun boleh meditasi, karena semua orang punya cinta kasih. Oke, jadi terima kasih kepada Bro Hartono yang sudah bergabung kembali malam ini. Kami berdua mengucapkan terima kasih juga kepada yang sudah hadir di sini, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat, yang nanti mendengarkan rekaman ini sehingga mendapatkan inspirasi dari apa yang disampaikan malam ini. Tadi saya mengundang Sis Klesia untuk nyanyi, tapi ternyata tidak bisa, mungkin sedang di jalan, jadi nggak bisa nyanyi pakai gitar. Anyway, kami berdua minta maaf apabila ada kata-kata, pikiran, perbuatan yang pernah kami keliru lakukan, baik dalam kehidupan ini maupun kehidupan lampau. Semoga kami bisa dimaafkan. Mari kita bersama-sama berbagi jasa. Semoga yang menderita bebas dari derita. Semoga yang merasa takut bebas dari rasa takut. Semoga yang berduka menghapus semua dukanya. Dan semoga semua makhluk menemukan kelegaannya. Semoga semua makhluk berbagi jasa yang telah kami peroleh untuk memperoleh semua jenis kebahagiaan. Semoga semua makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa, berbagi jasa-jasa kami ini. Semoga mereka terus melindungi ajaran Dhamma. Semoga mereka terus melindungi Indonesia dan seluruh dunia. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Selamat malam, salam sehat, salam bahagia, salam cinta. Kita akan bertemu di sesi Cinta 19 bersama Sis Welling di Senin mendatang, dan jangan lupa untuk ikut Zoominar Yayasan Dhamma Sukha Indonesia di 11 April jam 1 siang. Kalau follow
kami di Instagram ataupun di Facebook, maka kami akan posting mulai malam ini. Oke, DP Brohar, kangen informasinya yang sangat bermanfaat. Selamat malam. Sampai jumpa hari Minggu, tanggal 11 April. Oke. Bye. Good night. Bye.